Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam materi sosiologi yang akan kita sampaikan pada saat ini, pada sesi ini. Nah, sesi ini kita akan bahas tentang bagaimana interaksi sosial itu. Oke, kalau kita berbincang tentang interaksi sosial, saya kira semua orang sudah mengalami, semua manusia sudah melakukan. Cuman bagaimana interaksi itu bisa terjadi dan bagaimana interaksi itu bisa berjalan dengan optimal. Kita coba dengan menggambarkan bahwa interaksi itu kita mulai dari syaratnya dulu. Kalau kita berbicara tentang syaratnya interaksi, maka di situ kita akan menemukan minimal ada 2 syarat. Yang pertama harus ada kontak. Kontak itu artinya ada sesuatu yang merangsang kita untuk memberikan respon. Misal, kontak itu bisa kita lakukan dengan panggilan atau suara kita, bisa juga dengan tatapan mata kita yang saling bertatap. Kemudian kontak itu juga bisa dengan indera rasa kita, misalnya kita sentuh gitu ya, kita jawil gitu, kita cubit gitu. Bisa seperti itu kita mulai dengan kontak. Nah, syarat yang pertama, ketika sudah ada kontak tadi, maka di situ akan terjadi respon. Nah, ketika sebuah kontak tadi direspon, kemudian respon ini akan memberikan balikan atau umpan balik dari kontak kita tadi. Misal dengan kontak yang pertama tadi, kita akan memberikan sebuah stimulan, atau kontak tadi memberikan sesuatu rangsang sehingga orang itu akan merespon. Nah, responnya tadi itu akan menjadi timbal balik ketika ada sebuah kesepakatan tentang sesuatu hal. Nah, sesuatu hal ini yang biasa kita sebut dengan bahasa. Nah, bahasa di sini harus ada kesepakatan. Sehingga untuk bahasa ini tentu kita memerlukan adanya hal-hal yang disepakati bersama. Untuk bahasa loh ini ya. Misalkan begini, kalau saya menceritakan bahasa itu, saya singkatnya membagi 2. Ada bahasa yang verbal dan ada bahasa yang non-verbal. Kita mulai dulu bahasa yang verbal dulu. Bahasa yang verbal itu adalah bahasa yang sudah lazim atau lumrah digunakan oleh orang untuk memberikan respon dan menerima respon. Bahasa yang verbal yang seperti itu. Misalnya begini, tentang bahasa tadi saya bilang aku. Nah, ketika aku, saya nggak akan bilang aku, nggak akan seperti itu. Tapi kalau saya ngomong aku, mesti menunjuk pada diri sendiri atau saya. Ketika saya bilang kamu, mesti saya menunjuk ke orang lain di luar saya. Bilang saya atau kamu kepada diri sendiri, nah itu enggak lazim. Nah, hal yang sudah disepakati tadi dari sebuah simbol-simbol tadi, misalnya tadi simbolnya aku, simbolnya kamu, simbolnya mereka, simbolnya kita, simbolnya dia, dan sebagainya. Itu ada simbol-simbol dari situ. Oke. Dari adanya bahasa yang verbal tadi, itu memungkinkan orang untuk berkomunikasi lebih lanjut, menjadi memahami apa yang dimau. Kemudian yang kedua tadi, masih di komunikasi tadi, saya bilang ada komunikasi yang non verbal.
Artinya komunikasi yang nonverbal itu adalah komunikasi yang hanya disepakati oleh orang-orang tertentu atau diketahui oleh orang-orang tertentu, sehingga orang lain mungkin tidak bisa memahami apa maksud dari pesan yang disampaikan tadi. Saya contohkan begini, misalnya ini adik-adik yang ikut pramuka, dia pakai simapur misalnya. Nah, begitu menggunakan simapur, gerak tangannya dinaikkan ke atas 90 derajat, 45 derajat dan seterusnya, itu teman bicaranya yang diajak itu bisa memahami itu, tapi orang lain tidak mengerti itu. Nah, ini yang disebut dengan bahasa yang saya sebutkan nonverbal, bahasa yang hanya disepakati oleh orang-orang tertentu atau diketahui oleh orang-orang tertentu. Nah, itu kita menyebutnya dengan bahasa nonverbal. Nah, kemudian ketika sudah ada bahasa tadi yang sepakati, baik bahasa yang verbal maupun yang nonverbal, bagaimana kontak kita tadi diterima oleh orang itu, kemudian kontak kita ini saling menyatakan saling berhubungan, bahasa kita diterima oleh mereka. Nah, itu baru terjadi yang namanya interaksi. Jadi interaksi itu mesti terjadi hubungan yang timbal balik. Tidak ada interaksi itu yang sepihak, tidak ada. Nah, gitu. Apalagi kita berbincang tentang masalah yang ada di masyarakat, masalah sosial, masalah hubungan antar orang dengan orang, antar orang dengan kelompok orang, antar kelompok orang dengan kelompok orang. Maka lazim ketika kita berkomunikasi, orang yang kita ajak berbincang itu memahami maksud kita. Nah, itu yang namanya interaksi seperti itu. Jadi kita sudah ada interaksi misalnya dengan kontak kita sudah saling mendelik-mendelian gitu ya, saling pandang memandang gitu, atau sudah saling sentuh, kita coba tanya gitu. Kemudian kita menyampaikan pesan kita, misalnya saya bertanya kepada orang di luar orang Indonesia. Saya tanyanya begini, nami jenengan sinten? Yang tanya orang Jerman, dia nggak bisa berbahasa Jawa. Terus dia tanyanya mereka sebaliknya, what's your name? Nah, mereka tanya, siapa kamu? Saya nggak tahu bahasanya mereka. Karena nggak tahu, di situ walaupun sudah ada kontak, itu nggak selalu diikuti dengan interaksi, karena adanya perbedaan dari fungsi interaksi tadi. Ya, dia nggak, kontaknya sudah terjadi, tapi tidak ada kesatuan bahasa yang menunjukkan komunikasi. Di situ akhirnya tidak terjadi sebuah interaksi. Nah, itu yang saya jelaskan di pertemuan ini, yang mana saya menjelaskan tentang sebuah interaksi sosial. Nah, itu ya, itu interaksinya seperti itu. Nah, kemudian yang dikatakan interaksi sosial itu hanya terjadi pada manusia. Sekali lagi ya, kalau kita ngomong sosial, bisa ingatkan, anak petik gitu ya, harus selalu berbincang tentang manusia, masyarakat. Kalau misalnya interaksi kita dengan ayam gitu, ya maka itu nggak bisa disebut dengan sebuah interaksi, karena kebutuhan kita dengan kebutuhannya ayam berbeda. Ayam nggak tahu kalau kita suruh gitu ya, nah, nggak tahu. Nah, itu yang dikatakan interaksi sosial. Jadi berdampak pada orang yang lain atau manusia yang lain atau kelompok yang lain. Itu penjelasan singkat saya tentang sebuah interaksi. Jadi nanti kita akan bertemu lagi dengan bagaimana pola-polanya interaksi itu akan kita bahas selanjutnya. Oke, salam. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.